Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi saat ini untuk bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menguatkan setiap kita terlebih lagi di tengah-tengah pergumulan yang berat yang mungkin sedang kita alami, di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah untuk kita lewati, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang senantiasa setia, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini. Kami kembali datang kepadamu mengucap syukur sebab Engkau Tuhan baik bagi kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu firman-Mu yang akan mengajar setiap kami, firman-Mu yang akan mendidik setiap kami, sehingga kehidupan kami senantiasa seperti apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu, sehingga hari demi hari kami semakin serupa segambar dengan Tuhan. Saat ini, kami buka hati dan hidup kami, agar benih firman Tuhan yang ditaburkan jatuh di tanah hati kami yang subur, dan biarlah bertumbuh berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Haleluya. Mari bersama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada kabar yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Mari siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara, catatan Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama belajar hari ini dari Kitab Kejadian, pasal yang kelima, ayat 21 sampai 24. Kejadian, pasal yang kelima, ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah dari seorang tokoh di dalam kitab Kejadian yang bernama Henok. Dari 4 ayat yang kita baca, di ayat yang terakhir jelas dikatakan, di ayat yang ke-24 dikatakan di sana, Henok diangkat ke sorga oleh Allah. Saudaraku, Henok memilih jalan kehidupan yang berbeda dari kebanyakan orang yang hidup pada zaman itu. Alkitab mencatat Henok hidup bergaul dengan Allah. Frase ini menunjukkan bahwa Henok adalah orang yang beriman. Pada zaman itu kebanyakan orang tidak memiliki iman. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 24 ayat yang ke-38, Matius 24 ayat yang ke-38, firman Tuhan katakan demikian. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saat itu kehidupan manusia hanya memusatkan kehidupan mereka kepada makanan, kepada minuman, kepada kawin dan mengawinkan. Hanya memikirkan tentang kehidupan dunia. Di tengah-tengah budaya yang materialistik saat itu, ternyata Henok memilih jalan hidup yang berbeda. Alkitab jelas mencatat, Henok hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, hidup bergaul dengan Allah merupakan satu kehormatan.
Pada waktu kita bertobat, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita dibenarkan. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Kita punya status yang baru sebagai orang-orang yang dibenarkan. Allah Bapa sudah melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Itu yang Allah Bapa lihat. Jadi kita punya status yang baru, yaitu orang yang dibenarkan, orang yang disucikan, karena Kristus telah mati membenarkan kita. Saudaraku, hidup bergaul dengan Allah adalah satu kehormatan yang luar biasa. Kitab Amsal mencatat demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat yang ke-20. Kalau kita bergaul dengan orang bijak, maka kita menjadi bijak. Bergaul dengan orang yang bebal, kita menjadi malang. Pergaulan kita menentukan masa depan kita. Siapa teman bergaul kita membentuk pola pikir kita, aktivitas kita. Pola pikir dan aktivitas keseharian itulah yang akan mencetak masa depan kita. Benar sekali pesan orang tua kita dulu, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati kalau bergaul. Bergaulah dengan orang yang baik-baik. Kalau bisa bergaulah dengan orang yang hebat. Saudara, kalau kita bergaul dengan orang yang kaya, ya, lama-lama kita bisa jadi kaya. Kenapa? Kita tahu rahasianya jadi kaya, Saudara. Kalau kita bergaul dengan orang baik, ya, orang yang takut Tuhan, lama-lama kita akan menyadari orang ini baik, ada banyak yang diteladani. Kita bisa tertular menjadi orang baik. Saudara bergaul dengan pendeta, lama-lama bisa jadi pendeta. Haleluya. Saudaraku, dengan siapa kita bergaul membentuk pola pikir kita. Dengan siapa kita bergaul membentuk aktivitas kita. Pola pikir dan aktivitas yang akan mencetak masa depan kita. Memang terkadang, jujur, sulit bergaul dengan orang hebat. Karena terkadang orang hebat tidak mau sembarang bergaul. Tetapi ada jalan lain. Kalau kita mau bergaul dengan orang hebat, bergaulah dengan orang hebat yang sudah mati. Maksudnya apa? Bergaulah dengan karya-karyanya. Bergaulah dengan karya tulisannya. John Piper, seorang teolog, mengatakan demikian. Pada waktu ia kuliah, dosennya menyuruh dia meniru dan mempelajari hidup karya salah satu tokoh kekristenan. Sebab dengan melakukan itu akan mempengaruhi hidupnya. Akhirnya, John Piper mempelajari khusus mengenai Jonathan Edwards. Dan betul, tulisan dari Jonathan Edwards mempengaruhi dirinya dan mempengaruhi tulisan-tulisan John Piper selanjutnya. Bergaul dengan orang hebat saja sudah demikian luar biasa. Apalagi kalau kita bergaul dengan Tuhan. Saudaraku, hidup bergaul dengan Tuhan, kita akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam kitab Kejadian, pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Ya, ada beberapa ayat yang akan saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama, ayat yang ke-5. Kejadian 5, ayat yang ke-5. Jadi, Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Jadi ayat yang kelima mengenai Adam. Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ayat yang ke-8. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Ayat yang ke-11. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Ayat yang ke-14. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Jadi Mahalaleel mencapai umur
895 tahun. Lalu ia mati. Ayat yang ke-20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun. Lalu ia mati. Kejadian 5 ayat yang ke-27. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun. Lalu ia mati. Ayat yang ke-31. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun. Lalu ia mati. Ada satu tokoh yang terselip dari ayat yang kita baca. Secara khusus ayat yang ke-23. Tadi sebenarnya sudah kita baca di awal, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-23 dari Kejadian pasal yang ke-5. Di sana dikatakan demikian. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Titik. Saudara, dari Kejadian 5 ayat 1 sampai 31. Ada satu kata, kalimat yang diulang terus. Di ayat yang ke-5, di ayat yang ke-8, ayat yang ke-11, ayat yang ke-14, ayat yang ke-17, ayat yang ke-20, ayat 27, ayat 21, selalu diakhiri dengan satu kalimat, lalu ia mati. Jadi jelas, setiap tokoh dalam Kejadian pasal yang ke-5 mencapai umur tertentu, lalu ia mati. Mencapai umur tertentu, lalu ia mati. Tapi berbeda dengan Henok yang ada di ayat 23. Hanya satu orang. Tidak ada kalimat, lalu ia mati. Yaitu Henok. Henok mendapat berkat yang luar biasa. Semua keturunan Adam mengalami akibat dari dosa, yakni kematian. Tetapi Henok tidak mengalami kematian itu. Ia diangkat oleh Allah karena dia bergaul dengan Allah. Henok bukan hanya menikmati kebaikan Allah dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Allah, tetapi juga dia menikmati kebaikan Allah sampai pada akhir hidupnya. Ada banyak orang mengalami kebaikan Allah di dalam hidupnya, tetapi akhir hidupnya sangat tragis. Kenapa saya katakan demikian? Ada satu orang bernama Adolf Merkel, orang terkaya di Jerman. Kalau kekayaan membuat dia berbahagia, tentu dia tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Hidupnya mengalami kebaikan Tuhan, kaya, tapi akhir hidupnya tragis. Ada seorang di Amerika bernama Michael Jackson. Kita tahu bersama, seorang penyanyi terkenal di Amerika. Kalau ketenaran, popularitas bisa membuat dia bahagia, tentu dia tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Michael Jackson. Ada seorang di Brasil, presiden bernama G. Vargas. Seorang presiden. Kalau kekuasaan membuat dia bahagia, maka dia tidak akan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tidak akan. Marilyn Monroe, seorang artis, sangat cantik saat itu. Kalau kecantikan membuat orang bahagia, tidak mungkin Marilyn Monroe mengakhiri hidupnya dengan overdosis minum minuman keras, obat depresi. Ada seorang namanya Thierry Costa, seorang dokter terkenal di Prancis. Seorang dokter tentu menjaga kesehatan. Kalau kesehatan itu membuat dia bahagia, dia tidak akan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di sebuah acara televisi. Saudara, akhir hidup mereka tragis. Apalagi kalau mereka tidak memiliki jaminan keselamatan. Berjalan dengan Allah akan membuat kita mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidup kita. Ini bukan berarti hidup kita tidak akan ada kesulitan. Kesulitan hidup ada. Namun kebaikan dan kemurahan Tuhan yang diberikan Tuhan jauh lebih besar daripada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Bahkan keturunan orang yang hidup bergaul dengan Allah akan diberkati Tuhan. Henok punya keturunan namanya Metusalah. Metusalah punya keturunan Lamek.
Lamek punya keturunan Nuh. Semua anak-anak, cucu, buyut dari Henokh tidak mengalami hukuman Allah atas dunia melalui air bah. Metusalah anaknya dan Lamek cucunya sudah mati sebelum air bah itu datang. Sedangkan Nuh dan keluarganya dipilih untuk diselamatkan Allah dari air bah. Cara yang paling baik bagi setiap kita, agar anak-anak kita, agar cucu kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, adalah hidup bergaul dengan Allah. Dan sejarah mencatat, orang yang hidup bergaul dengan Allah akan memiliki keturunan yang diberkati oleh Allah. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Ada satu tokoh teolog di Amerika bernama Jonathan Edwards. Jadi sebuah penelitian meneliti ada dua orang yang bernama Jonathan Edwards, seorang yang takut Tuhan dan seorang yang sangat jahat, ya, namanya Jukes. Ya, dalam satu sejarah keluarga, Jukes ini menarik perhatian karena punya catatan yang panjang tentang kemiskinan yang dialami, tentang perbuatan yang memalukan, tentang kejahatan yang dikerjakan, tentang prostitusi, mabuk-mabukan. Jadi total keturunan dari Jukes itu ada 1.200 keturunan. Dari 1.200 keturunannya, 400 diantaranya merusak diri. 310 berprofesi sebagai pengemis. 130 menjadi kriminal. 60 keturunannya punya kebiasaan mencuri. Dan 7 keturunannya menjadi seorang pembunuh. Saudara, ketika Jokes yang hidupnya tidak bergaul dengan Allah, maka keturunannya pun akan mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Tetapi Jonathan Edwards, seorang teolog besar, seorang pengkhotbah kebangunan rohani, dia punya seorang anak yang hamba Tuhan. Ya, dia menjadi orang yang memiliki keturunan sangat diberkati. Ada 400 yang diteliti dari keturunan dari Jonathan Edwards. 14 orang menjadi presiden atau rektor di perguruan tinggi. 100 orang menjadi profesor. 100 orang menjadi penginjil, menjadi misionaris, menjadi dosen teologi. Dan lebih dari 100 keturunan-keturunannya menjadi pengacara. 60 menjadi dokter, 60 menjadi penulis terkenal. Dan keturunan yang lain menjadi berkat bagi banyak orang. Perbandingan keluarga Jokes dalam sejarah yang hidup dalam kejahatan, dosa, sangat mengerikan. Sementara keturunan keluarga Jonathan Edwards sangat saleh, sukses, dan diberkati. Anak-anaknya pun bermanfaat, anak-anaknya pun berguna. Saudaraku, biarlah kisah dari dua keluarga ini yang sudah bertahun-tahun diceritakan adalah pembelajaran bagi kita. Akankah hal-hal yang baik akan menjadi warisan bagi anak-anak kita? Atau hal-hal yang buruk bagi masa depan anak-anak kita? Ataukah apakah kita mau memiliki keturunan-keturunan yang saleh yang akan dipakai Tuhan di masa yang akan datang? Semuanya dimulai hari ini. Yakni apakah kita mau menjalani hidup bergaul dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah seumur hidup kita. Jadi hari ini yang akan kita bahas secara mendalam yaitu mengenai hidup bergaul dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, hidup bergaul dengan Allah kita mendapatkan berkat. Ternyata orang yang hidup bergaul dengan Allah akan diberkati oleh Tuhan. Nah, berkat yang pertama, orang yang hidup bergaul dengan Allah, berkat yang pertama akan mendapatkan privilege. Privilege. Apa itu privilege? Hak istimewa, hak khusus, keunggulan, excellent, superiority. Saudaraku, Alkitab mencatat Nuh mendapatkan privilege, boleh bergaul dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya kita bisa bertemu dengan presiden kita, ini adalah kebanggaan. Ya, kebanggaan, satu privilege, hak khusus, hak spesial, yang tidak semua orang dapat untuk memperolehnya. Apalagi kalau kita punya bertemu dengan Tuhan. Bukankah ini satu privilege? Bergaul dengan Tuhan, suatu privilege. Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Alkitab mencatat Henokh, Daniel, Yusuf adalah orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan.
Mereka adalah orang-orang yang menikmati Tuhan di tengah-tengah segala kondisi yang mungkin tidak mudah dalam hidupnya. Ingat Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita menjadi orang yang eksklusif. Tidak mau bergaul dengan orang lain. Tidak mau bergaul dengan sesama. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang juga mau bergaul dengan sesama. Orang yang inklusif, mau terbuka, bergaul dengan orang lain. Tetapi pada waktu kita terbuka, bergaul dengan orang lain, kita jangan sampai kabur dari identitas diri kita sebagai orang percaya. Memang ini tidak mudah. Tapi percayalah, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan akan mendapatkan hak spesial di mata Tuhan. Hak yang superiority di hadapan Tuhan. Saya gambarkan demikian Bapak Ibu Saudara. Seandainya Bapak Ibu Saudara pernah ke sebuah kantor, perkantoran, gedung tinggi. Biasanya setelah kita melewati lobi, kita akan antri di lift. Ada lift-lift yang umum. Jadi siapa saja bisa pencet ke tujuan lantai mana yang akan dia arahkan. Tinggal pencet, nunggu nanti pintu lift terbuka. Tapi biasanya ada satu lift yang khusus di pojok. Dan lift yang khusus ini spesial. Tidak semua orang bisa masuk melalui lift tersebut, ke lantai atas melalui lift tersebut. Hanya orang-orang yang punya akses khusus, akses spesial, biasanya punya member, atau bahkan dengan fingerprint. Orang-orang khusus, orang-orang spesial, dan biasanya liftnya itu jalannya lebih cepat. Karena mungkin tidak berhenti di setiap lantai. Saudara, bergaul dengan Tuhan, kita mendapat privilege. Kita mendapat hak spesial, hak yang khusus di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan providensia. Apa itu providensia? Providensia berasal dari kata providence dalam bahasa Inggris, atau provider dalam bahasa Latin. Artinya adalah melihat sebelumnya. Melihat sebelum sesuatu terjadi. Dalam bahasa Indonesia menjadi providensia, yang sama dengan pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, yang kedua akan mendapatkan providensia, pemeliharaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama tadi privilege, yang kedua providensia. Saudara bisa mungkin tuliskan di live chat nanti ya, Bapak Ibu sambil nonton, berkat hidup bergaul dengan Tuhan. Yang pertama privilege, hak khusus. Yang kedua providensia, pemeliharaan Tuhan. Yang dimaksud pemeliharaan Tuhan di sini tidak bersifat mendadak untuk mengatasi masalah yang tiba-tiba muncul, melainkan pemeliharaan Tuhan sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Saudara ingat dalam satu kisah di kitab Esther. Kitab Esther adalah gambaran yang jelas mengenai providensia Allah, mengenai pemeliharaan Allah terhadap umatnya yang sedang menghadapi ancaman pemusnahan di pembuangan. Mordekai memperingatkan Esther akan beberapa hal. Bahwa Allah menempatkan Esther sebagai ratu di kerajaan Persia untuk menyelamatkan bangsanya. Demikian pula Allah memiliki rencana khusus terhadap setiap orang percaya untuk terlibat dalam karya Allah. Yang kedua, Mordekai mengingatkan Esther bagaimana Esther harus berhadapan dengan kemungkinan resiko-resiko kematian. Ketaatan kita untuk melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini tidak membebaskan kita dari kesulitan, dari masalah. Yang ketiga, Mordekai memperingatkan Esther, bila Allah melibatkan kita dalam pelaksanaan rencananya, hal itu bukan disebabkan karena Allah memerlukan bantuan kita. Sebaliknya, kita harus memandang kesempatan untuk terlibat dalam rencana Allah sebagai satu kehormatan, bukan satu beban. Providensia diartikan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara. Saat itu ketika bangsa Israel akan dimusnahkan melalui Esther yang menjadi permaisuri di kerajaan Persia saat itu. Providensia artinya pemeliharaan Tuhan. Secara sederhana, pemeliharaan Tuhan itu terus-menerus untuk menopang ciptaannya. Tuhan tidak membiarkan alam semesta ini berjalan sendiri tanpa topangannya. Saudaraku,
Allah memelihara karena kedaulatannya atas seluruh ciptaannya. Dan kita percaya providensia adalah pemeliharaan Tuhan yang bertanggung jawab di dalam berjalannya kehidupan kita di dunia ini. Allah tidak hanya menciptakan, tapi Allah juga Allah yang memelihara kita. Providensia mencakup dua motif. Pemeliharaan Tuhan mencakup dua motif. Yang pertama, penyediaannya. Allah kita Allah yang akan mencukupkan. Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Orang yang hidup bergaul dengan Allah akan mendapatkan providensia, pemeliharaan Allah, penyediaan Allah. Dan bukan hanya penyediaan Allah, tapi pengendalian Allah di dalam sejarah kehidupan. Jadi Tuhan yang memelihara adalah Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang memelihara adalah Tuhan yang mengendalikan. Providensia Allah terjadi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara masih ingat kisah Yusuf? Bagaimana saudara-saudara Yusuf, saya boleh katakan, tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya sudah gelap. Tidak peduli dengan adik kandungnya sendiri. Yusuf dikerjain. Kalau perlu dibunuh. Itu sifat manusia. Tapi lihatlah bagaimana providensia Tuhan. Tuhan memelihara secara ajaib. Tuhan melindungi Yusuf secara luar biasa. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan itu hidup, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau, tidak ingin, tidak membiarkan kita dicobai. Melebihi kekuatan kita. Tuhan bisa mengubah yang negatif menjadi positif. Tuhan bisa mengubah yang gelap menjadi terang. Karena Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Jadi hidup bergaul dengan Tuhan, yang pertama kita akan mengalami privilege. Yang kedua kita akan mengalami providensia. Yang ketiga, hidup bergaul dengan Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Henok terangkat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata berkenan di dalam Ibrani 11 ayat 5 dan 6 muncul dua kali. Henok diangkat oleh Tuhan karena Henok berkenan di mata Tuhan. Jadi apa artinya kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan? Yang ketiga, ada berkat yang Tuhan berikan, yaitu perkenanan. Tuhan berkenan kepada Henok. Tuhan mengangkat Henok. Tidak ada kematian dalam kehidupan Henok. Saudaraku, mari mulai hari ini kita harus sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Tuhan. Ini adalah satu kualitas yang luar biasa. Alkitab juga mencatat bagaimana Nuh yang hidup bergaul dengan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan kehidupan Nuh dari air bah yang membumi hanguskan dunia saat itu. Oleh karena itu, bagaimana agar kita hidup berkenan kepada Tuhan? Saudara, ketika kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh setia, untuk sungguh-sungguh taat, memahami apa yang menjadi perkenanan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Apakah kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita mau hidup membenci dosa, menjauhkan diri kita dari dosa, hidup kudus? Itulah yang menjadi perkenanan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Jadi 3 berkat kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan. Yang pertama, privilege. Hak spesial di mata Tuhan. Hak yang khusus. Yang kedua, providensia. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, dipelihara Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna.
Pemeliharaan Tuhan bukan bersifat mendadak, tapi sudah direncanakan. Pemeliharaan Tuhan berbicara penyediaannya dan pengendaliannya. Dan yang ketiga, orang hidup bergaul dengan Tuhan, memperoleh perkenanan Tuhan. Hidupnya diselamatkan Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, tapi Tuhan senantiasa menolong dan pertolongannya tepat pada waktu Tuhan. Nah, ketika kita sudah tahu ada 3 berkat yang Tuhan akan berikan kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, lalu apa yang harus menjadi tanggung jawab kita agar ketiga berkat tadi menjadi bagian kita? Agar 3P tadi, Bapak Ibu Saudara, privilege, providensia, dan perkenanan Tuhan menjadi bagian kita. Nah, kita akan masuk kepada inti ayat-ayat yang kita baca. Kita kembali kepada Kejadian pasal yang kelima. Kita baca bersama-sama. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ini ayat yang ke-22. Ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Alkitab jelas mencatat 2 kali diulang bagaimana Henokh hidup. Hidup bergaul dengan Allah. Jadi ada 2 makna yang akan kita bahas secara mendalam saat ini. Bagaimana kita hidup bergaul dengan Allah. Agar 3 berkat, privilege, providensia, perkenanannya, menjadi bagian bagi setiap kita. Yang pertama, hidup bergaul dengan Allah. Dalam ayat yang ke-22 dan 24 dari Kejadian pasal yang kelima, kata bergaul dengan Allah di sana memakai kata halak. Halak. Dalam bahasa Ibrani, ya, bentuk halak ini adalah hitpael imperfect. Apa artinya hitpael imperfect? Sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Berarti bergaul dengan Allah di dalam teks asli bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi walks constantly with God. Hidup bergaul dengan Allah artinya hidup berjalan dengan Allah secara terus-menerus. Jadi hidup bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah, terus-menerus. Amin. Dari kata ini bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudara. Hidup bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah, terus-menerus. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ketika Bapak Ibu Saudara sedang berjalan dengan seseorang secara fisik. Kita berjalan, berdua, secara fisik. Agar kita bisa memahami, apa sih maksudnya berjalan dengan Tuhan? Apa sih maksudnya berjalan dengan Allah secara spiritual? Mulai kita bayangkan, kalau kita berjalan dengan seseorang secara fisik, dengan teman kita, dengan suami, istri, anak kita berjalan berdua. Coba artikan secara harafiah. Bertanyalah kepada diri kita sendiri. Kalau kita berjalan berdua, bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang menemani kita? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita bicarakan? Bagaimana kita bersikap? Saudara, pada saat kita berjalan bersama seseorang, maka kita akan berjalan menuju ke arah yang sama. Jadi kalau kita berjalan bersama, pasti arahnya sama. Kalau orang pertama ke timur, orang yang berjalan bersamanya, orang yang kedua juga ke arah timur. Kalau orang yang pertama ke arah barat, orang yang berjalan bersama, orang yang kedua juga berjalan ke arah barat. Ini artinya berjalan bersama. Orang yang berjalan bersama, arah jalannya harus sama. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka arah jalan kita pun harus sama dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya arah jalan yang sama, langkahnya pun harus sama. Jangan beda kecepatannya. Kalau beda kecepatannya, tidak lagi berjalan bersama, karena yang satu akan meninggalkan. Akan saling berbicara, akan saling memperhatikan. Intinya, orang yang berjalan bersama, ada keselarasan, ada kesatuan, ada kebersamaan di antara orang yang berdua yang berjalan bersama. Jadi yang pertama, kalau kita hidup bergaul dengan Allah, memiliki makna hidup berjalan dengan Allah
selama-lamanya. Hidup berjalan dengan Allah, arah jalannya harus sama. Pada waktu kita berjalan dengan Allah, arah jalannya harus sama. Kalau arahnya tidak sama, maka kita tidak bisa berjalan bersama. Sudah bisa bayangkan, sudah berjalan dengan dua orang, satunya berjalan ke timur, satunya berjalan ke barat. Itu bukan berjalan bersama, karena arahnya tidak sama. Orang yang berjalan bersama, arah jalannya sama. Kalau kita berjalan bersama Allah, berarti kita sejalan dengan Allah. Kita sedang berjalan di dalam arah yang sama dengan arahnya Tuhan. Jadi jika kita mengatakan saya bergaul dengan Allah, maka saya berjalan dengan Allah, saya hidup seperti yang Allah inginkan. Jika kita mengatakan bahwa kita berjalan dengan Allah, namun kita tidak sejalan dengan Allah, maka kita sedang berjalan sendiri. Saudara perhatikan dua ayat yang kita baca. Alkitab mengatakan Henok bergaul dengan Allah. Henok berjalan bersama Allah. Bukan Allah yang berjalan bersama Henok. Saudara perhatikan di sini. Bukan Allah yang berjalan searah Henok. Hidup yang bergaul dengan Allah berarti sejalan dengan Allah. Kita pergi kemana Allah pergi. Kita melakukan apa yang Allah lakukan. Bukan sebaliknya. Kalau kita tidak pergi kemana Allah pergi, melakukan apa yang tidak Allah kerjakan, maka sesungguhnya kita tidak sedang bergaul dengan Allah. Orang yang hidup bergaul dengan Allah, berjalan bersama Allah terus-menerus. Dan berjalan bersama Allah terus-menerus, arah jalannya harus sama. Apa arah jalan dalam kehidupan kita? Alkitablah arah jalan kehidupan kita. Jadi kalau orang yang bergaul dengan Allah, dia berjalan bersama Allah, berjalan terus-menerus, maka apa yang Alkitab katakan, itu yang dia kerjakan. Apa yang Alkitab perintahkan, itu yang dia lakukan. Apa yang Alkitab larang, tidak akan dikerjakannya. Itulah orang yang hidup berjalan dengan Allah selama-lamanya. Arah jalannya harus sama. Hari ini, mari kita memakai Alkitab sebagai arah jalan kehidupan kita. Orang yang bergaul dengan Allah, maka kita mau senantiasa hidup seperti apa yang Alkitab katakan. Saudara tidak bisa mengatakan kalau sudah hidup bergaul dengan Allah, namun saudara jarang ke gereja. Saudara tidak bisa mengatakan kalau sudah berjalan dengan Allah, tapi saudara tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak memberi yang terbaik buat Tuhan, tidak mau bersaksi. Berjalan bersama dengan Allah berarti pergi kemana Allah pergi, melakukan apa yang Allah lakukan. Ini arti yang pertama. Hidup bergaul dengan Allah, berjalan bersama Allah. Berjalan bersama Allah, arah jalannya harus sama. Arah jalan hidup kita adalah Alkitab. Apa yang Alkitab katakan lakukan, apa yang Alkitab perintahkan kerjakan. Itulah hidup bergaul dengan Allah. Lalu bagaimana kita berjalan bersama Allah terus-menerus? Berjalan dengan Allah terus-menerus berarti memiliki arti tidak berjalan menurut arah dunia. Jadi kalau kita bergaul dengan Allah, kita berjalan bersama Allah, kita tidak lagi ikut jalan dunia, Bapak Ibu Saudara. Dunia berjalan di jalan orang berdosa. Tapi saya berjalan sebaliknya, di jalan yang kudus. Henok, Alkitab mencatat, hidup di zaman yang sudah bengkok. Dia hidup pada zaman sebelum air bah memusnahkan bumi. Zaman itu adalah zaman paling jahat. Zaman itu adalah zaman paling rusak yang pernah ada. Dalam kitab Kejadian, Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal yang keempat, pembunuhan pertama dilakukan. Kejadian pasal yang keenam, Tuhan menghancurkan bumi dengan air bah. Di tengah-tengah kerusakan kelakuan manusia ini, Henok hidup berjalan bersama Allah. Dia tidak hidup seturut kelakuan orang-orang pada zamannya. Dia tidak ikut dengan apa yang dunia ajarkan. Kalau kita hidup berjalan bersama Allah, arah jalannya harus sama. Kita hidup tidak lagi ikut jalan dunia. Walau kadangkala jalan dunia sepertinya lebih mudah daripada jalan Tuhan. Tapi orang yang mau hidup bergaul dengan Allah, dia tidak akan mengikuti jalan dunia. Selanjutnya, hidup berjalan dengan Allah, arah jalannya sama. Jelasnya di sini ya. Hidup berjalan dengan Allah, tidak ikut jalan dunia. Hidup berjalan dengan Allah, Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Jadi, kalau kita mau hidup bergaul dengan Allah, kita berjalan bersama Allah terus-menerus. Berarti kita tidak lagi berjalan di jalan kita sendiri. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6 yang kita baca tadi, domba tersesat karena domba itu mengambil jalannya sendiri. Di Israel, domba itu akan mengikuti jalan gembalanya, jadi tidak mungkin tersesat. Kalau kita berjalan bersama Allah terus-menerus, ya tidak lagi mengikuti jalan kita sendiri. Tapi kita mengikuti jalan gembala agung kita, jalan Tuhan. Orang yang hidup bergaul dengan Allah tidak berjalan di jalannya sendiri. Esensi dosa sesungguhnya adalah mengambil jalan sendiri. Berjalan bersama dengan Allah, menyiratkan kehendak diri yang sudah ditaklukkan kepada Allah. Allah tidak pernah memaksa seseorang untuk menjadi teman seperjalanannya. Ia hanya menawarkan kepada kita. Allah pertama-tama ingin agar orang itu datang kepada Dia dengan kerelaan dirinya sendiri. Iman yang sejati tidak mungkin ada tanpa kerelaan untuk percaya. Sama seperti prasyarat untuk berjalan bersama Allah adalah iman, maka prasyarat kerelaan hati untuk berjalan dengan Allah adalah kehendak kita sudah ditaklukkan kepada Tuhan. Bersedia berjalan di jalannya Tuhan. Kehendak diri sudah ditaklukkan, tidak ada yang lain. Kepatuhannya mutlak kepada jalan dan kehendak Tuhan. Kepatuhan ini bukan bersifat penyerahan diri yang pasif, melainkan satu kerelaan yang aktif. Menaklukkan seperti ini disebut penaklukan bebas, free surrender. Jadi, mulai hari ini abaikan hal-hal yang mengalihkan fokus pandangan kita kepada jalan kita sendiri. Orang yang hidup bergaul dengan Allah, maka dia hidup berjalan menurut jalan Tuhan, tidak menuruti jalannya sendiri. Saudara bisa bayangkan begini, kalau saudara sedang berjalan berdua dengan teman, jika temanmu terus sibuk, nerima telepon, terus tidak peduli, maka perjalanan kalian berdua tidak menyenangkan. Ya, Anda tidak benar-benar berjalan dengan dia dalam arti sesungguhnya. Begitu juga ketika kita berjalan dengan Tuhan, tapi kita alihkan fokus kita kepada yang lain, kepada jalan kita, kepada kesenangan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan berarti arah jalannya sama. Berjalan dengan Tuhan berarti tidak lagi menuruti jalan dunia. Berjalan dengan Tuhan berarti menuruti jalan Tuhan. Tidak lagi mengikuti jalan sendiri. Searah dengan Tuhan. Nah, hal ini membutuhkan penyangkalan. Karena terkadang kalau kita melihat jalan menurut dunia ini lebih mudah, lebih ringan daripada jalan Tuhan. Jalan Tuhan kelihatannya sulit, saudara. Bukankah berbohong lebih mudah daripada berbicara jujur? Bukankah berbuat curang lebih menyelesaikan masalah dibanding jujur? Bukankah marah, membalas dendam lebih kelihatan konkret daripada berdiam diri? Bukankah mengejar harta, mengejar kekayaan lebih konkret daripada mengejar harta kekekalan? Tidak melayani sepertinya lebih enak daripada melayani. Saudara, intinya, kalau kita berada di jalan Tuhan, nampaknya sulit. Sedangkan, kalau kita berjalan di jalan dunia, mudah, alamiah. Seperti inilah kebohongan yang ditawarkan oleh dosa. Betulkah berbohong akan menyelesaikan masalah dengan mudah? Berbohong mungkin menyelesaikan masalah sesaat saja. Betulkah curang akan menyelesaikan masalah? Mungkin sesaat saja. Betulkah membalas dendam lebih memuaskan daripada mengasihi? Mungkin hanya sesaat saja. Betulkah tidak melayani lebih enak daripada melayani? Salah. Hanya sesaat saja. Justru melayani lebih memberi sukacita. Hidup bergaul dengan Allah. Kita harus berjalan bersama Allah terus-menerus. Berjalan bersama Allah terus-menerus. Arah jalannya sama. Tidak ikut jalan dunia, tidak ikut jalan sendiri. Maka privilege, providensia, perkenanan menjadi bagian bagi setiap kita. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, hidup bergaul dengan Allah berarti kita bersekutu dengan Tuhan.
Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Saudaraku, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Henokh menjalin persekutuan yang dekat dengan Allah. Jadi arti yang kedua, hidup bergaul dengan Allah adalah hidup bersekutu dengan Allah. Yang pertama, hidup bergaul dengan Allah, hidup berjalan bersama Allah. Yang kedua, hidup bergaul dengan Allah, hidup bersekutu dengan Allah. Henokh mempunyai waktu dengan Tuhan, berbincang, bercakap dengan Tuhan. Orang Kristen zaman sekarang, istilahnya zaman now, saudara, hidup bergaul dengan Allah, tapi kadang-kala ada yang kurang. Kadang-kala banyak orang Kristen sekarang maunya cuma ngomong terus sama Tuhan, berbicara terus sama Tuhan, minta terus sama Tuhan. Tapi jarang, bahkan sedikit yang mau mendengarkan Tuhan berbicara dengan kita. Kita hanya mau didengarkan oleh Tuhan, tapi belum memberi diri untuk mendengar suara Tuhan. Saudaraku, ketika kita berbicara dan mendengar suara Tuhan, maka saat itulah kita bergaul dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi itu dua arah, saudara. Bukan hanya kita yang ngomong, Tuhan dengar, tapi izinkan kita diam, Tuhan yang berbicara. Doa itu komunikasi dua arah. Bukan monolog, tapi dialog, saudara. Doa itu bukan hanya meminta, bukan hanya berkata kepada Tuhan, tapi mendengarkan Tuhan untuk berbicara kepada setiap kita. Banyak orang, banyak berkata-kata, namun sedikit yang mau mendengar. Padahal bukan satu kebetulan Tuhan menciptakan kita, membentuk kita dengan dua telinga, satu mulut. Ini memiliki makna Tuhan mau kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Banyak orang lebih banyak ngomong daripada dengar. Padahal kita seharusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bukankah Tuhan lebih banyak memberikan hal-hal yang luar biasa ketika kita mau duduk diam, mendengar Tuhan di saat kita bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari mulai hari ini kita mau belajar untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan bagi saudara dan saya. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan adalah orang yang hidupnya bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu, berkomunikasi. Berkomunikasi, berbincang, berbicara. Dua arah. Bukan monolog, tetapi dialog. Makanya kalau Bapak Ibu sudah berdoa, selesai berdoa jangan langsung amin pergi. Ada banyak orang Kristen ketika berdoa, doanya cuma minta terus sama Tuhan. Selesai itu amin, langsung pergi. Tuhan mau ngomong, kemana nih orang? Sudah pergi dulu. Saudaraku, hari ini kita belajar, kalau kita mau bergaul dengan Allah, bukan hanya cuma ngomong, tapi dengar Tuhan ngomong apa kepada kita. Doa 3 huruf. D-O-A. D-nya itu datang kepada Tuhan. O-nya omongin semuanya. A-nya akan terima hasilnya. Nah, kadang-kadang kita nggak terima hasilnya karena kita pergi ketika Tuhan mau ngomong kepada kita. Izinkan Tuhan berbicara kepada saudara. Berikan telingamu untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Jadi orang yang hidup bergaul dengan Allah adalah orang yang mau mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Saudaraku, mendengar Allah berbicara bukan hanya waktu di dalam doa. Mendengar Allah berbicara bisa kita lakukan dengan membaca dan merenungkan firman Allah. Mendengar Allah berbicara di dalam hati dan pikiran kita merupakan bagian dari hidup bergaul dengan Allah. Mendengar Allah berbicara kepada kita secara pribadi memang tidak mudah daripada kita berbicara kepada Tuhan. Untuk mendengar Allah berbicara kepada jiwa kita, kita mesti belajar untuk berdiam diri. Memang tidak mudah untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari mulai hari ini belajar untuk memberikan waktu kita saat teduh
mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Mari kita izinkan Tuhan berkata, berbincang, berbicara kepada kehidupan saudara dan saya. Dan kita percaya, orang yang hidup bergaul dengan Allah adalah orang yang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi saat ini saya bisa simpulkan firman Tuhan untuk kita semua. Henokh memilih jalan hidup yang berbeda dengan kebanyakan kelakuan manusia yang hidup pada zaman itu. Manusia zaman itu hidupnya sudah rusak. Mereka hanya memikirkan makanan, minuman, kawin mengawinkan, hal-hal duniawi. Tetapi Alkitab mencatat Henokh beda dengan mereka. Henokh memilih untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Henokh mengalami berkat Tuhan bukan hanya semasa hidupnya, tapi ketika dia mati, dia diangkat Tuhan ke sorga. Karena banyak orang mengalami kebaikan Tuhan hanya waktu hidupnya, tapi akhir hidupnya sangat tragis. Henokh bergaul dengan Tuhan. Kita belajar ada 3 berkat. Jadi kalau sudah mau hidup bergaul dengan Tuhan, ada berkat yang Tuhan siapkan. Privilege, hak khusus, hak spesial, superiority, yang Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Henokh spesial di mata Tuhan. Nuh spesial di mata Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan mendapat privilege. Itu berkat. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan mendapat providensia, pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan yang memelihara, apapun boleh terjadi, tapi Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Pemeliharaan Tuhan, berbicara penyediaan dan pengendalian Tuhan. Tuhan memelihara kita bukan hanya saat-saat yang mendesak, saat-saat yang kita membutuhkan, tapi sudah Tuhan rancangkan, sudah Tuhan rencanakan. Yang ketiga, berkat kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita akan mendapat perkenanan Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Henokh Alkitab mencatat dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-11 ayat 5 dan 6, Henokh hidup berkenan di mata Tuhan. Mari kita hidup berkenan kepada Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas setiap kita. Ingat, Bapak Ibu Saudara, hidup kita di dunia ini punya tujuan. Dan Tuhan rindu tujuan Tuhan melalui kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kenyataan melalui kehidupan saudara dan saya. Nah, kalau kita sudah tahu ada 3 berkat Tuhan bagi orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, bagaimana kita hidup? Hidup bergaul dengan Tuhan, 2 hal. Yang pertama, hidup bergaul dengan Tuhan, halak. Bahasa Ibrani, halak artinya walks constantly with God. Berjalan terus-menerus bersama Tuhan. Jadi kalau orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, artinya orang itu berjalan terus-menerus bersama Tuhan. Nah, kalau kita berjalan bersama, arah jalannya sama. Ingat ya, arah jalannya sama. Tidak mungkin berbeda. Kalau arah jalannya berbeda, tidak berjalan bersama, tidak bergaul. Berjalan bersama, tidak lagi ikut jalan dunia. Tidak lagi ikut jalan sendiri. Ada penyangkalan diri. Walaupun kadangkala, kalau kita mau jujur, jalan dunia sepertinya lebih mudah daripada jalan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, maka kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Berkomunikasi, 2 arah, bukan 1 arah. Dialog, bukan monolog. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Doa saya saat ini, di tengah-tengah kondisi apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, hiduplah bergaul dengan Allah. Ada berkat yang Tuhan siapkan. Saat ini, sebelum saya mengakhiri perenungan firman Tuhan pada saat ini kepada Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin di tengah-tengah pergumulan yang sedang engkau hadapi, engkau mulai jauh dari Tuhan, mulai tidak bergaul dengan Tuhan, jalanmu udah memilih jalan sendiri, bahkan mengikut jalan dunia. Saya mau berdoa khusus buat saudara, agar Tuhan menjamah kembali hidup saudara, sehingga saudara kembali untuk hidup bergaul dengan Tuhan, untuk berjalan bersama Tuhan, sehingga percayalah apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, ketika engkau hidup bergaul dengan Tuhan, Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah pengharapan kita, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Mari
Bapak Ibu Saudara, yang engkau rindu hidup bergaul dengan Tuhan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Tutup mata saudara, lipat tangan saudara, kita datang kepada Tuhan saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami telah merenungkan firman-Mu dari kisah Henokh. Henokh menjadi pribadi yang lain, pribadi yang berbeda. Sementara kehidupan manusia zaman Henokh sudah rusak, tapi Henokh lebih memilih untuk hidup bergaul dengan Allah. Alkitab mencatat Henokh tidak mengalami kematian. Henokh diangkat oleh Tuhan ke sorga. Henokh mengalami kebaikan Tuhan bukan hanya semasa hidupnya, tapi sampai akhir hidupnya. Ada berkat bagi orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan privilege, hak spesial. Tuhan akan menyediakan providensia, pemeliharaannya. Tuhan akan menjadikan kita hidup berkenan. Ada perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 3 berkat-Mu, 3P bagi orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Providensia, privilege, dan perkenanan. Oleh karena itu ajar kami, mulai saat ini, terlebih lagi secara khusus untuk umat-Mu, yang mungkin saat ini sudah mulai jauh dari Tuhan, tidak lagi bergaul dengan Tuhan, sudah mulai jarang berdoa, jarang baca Alkitab, jarang memiliki saat teduh, jarang beribadah. Mereka mulai undur daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kami untuk kami kembali bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, halak berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, arah jalannya sama. Arah jalan kita ditentukan. Menjadi pedoman adalah firman Tuhan. Alkitab adalah arah jalan hidup kita. Jadi kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, arah jalannya sama. Artinya, apa yang Alkitab katakan, itu yang kita lakukan. Apa yang Alkitab perintahkan, itu yang kita kerjakan. Hidup bergaul dengan Allah yang kedua, kita tidak lagi ikut jalan dunia. Walaupun kadang-kala jalan dunia sepertinya lebih mudah daripada jalan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, kita tidak lagi mengikuti jalan kita sendiri. Kita menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan. Kita menyangkal diri kepada apa yang Tuhan inginkan. Saudara, saat ini, mungkin dalam kehidupanmu engkau mulai terpengaruh dengan jalan dunia. Mungkin engkau lebih memilih jalanmu sendiri. Sepertinya doa-doamu belum dijawab, engkau mengambil jalan sendiri. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan, engkau menjamah setiap umatmu yang mungkin saat ini lebih memilih jalan dunia. Mungkin mereka saat ini tidak lagi arah jalannya sama dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam Alkitab. Mungkin saat ini anak-anakmu lebih memilih jalan sendiri. Karena doa-doa mereka belum dijawab Tuhan. Karena pergumulan mereka justru semakin bertambah berat. Mereka memilih untuk mengambil jalan sendiri. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Roh Kudus menjamah setiap anak-anakmu yang mulai jauh dari Tuhan. Mulai tidak bergaul dengan Tuhan. Agar melalui perenungan firman Tuhan, pendalaman iman saat ini, mereka datang kembali kepada Tuhan untuk bergaul dengan Tuhan, untuk berjalan dengan Tuhan, memiliki arah yang sama, tidak lagi terpengaruh dengan jalan dunia, dan mau menundukkan diri, tidak mengikuti jalannya sendiri. Dan yang terakhir, ajar kami untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Kami mau terus bersekutu dengan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam tantangan, sekalipun ada pergumulan, ada Tuhan di sana, maka ada ketenangan, ada sukacita, ada kekuatan yang Tuhan akan beri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya saat ini Engkau menjamah setiap umat-Mu yang mengalami kehidupan yang mulai undur daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terlebih lagi, hamba mau berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya. Saat ini mereka yang mengalami sakit penyakit, khususnya disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kesembuhan menjadi bagian bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit karena pandemi COVID-19. Mujizat-Mu Tuhan berikan bagi mereka. Mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Anak-anakmu yang mungkin sedang isolasi mandiri karena COVID-19 ini, biarlah mereka kembali kuat dalam iman mereka. Tidak putus asa, tidak menyerah. Memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan,
Untuk setiap anak-anakmu yang karena pandemi COVID-19 ini berdampak dalam pekerjaan mereka, berdampak dalam keuangan mereka. Mungkin mereka tidak lagi bekerja, mungkin mereka mengalami pengurangan-pengurangan dalam keuangan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan sanggup menolong setiap mereka. Tangan Tuhan sanggup memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bawa Indonesia dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami rindukan pemulihan atas negeri kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Berkat-Mu atas pemerintahan bangsa kami dalam penanggulangan pandemi COVID-19 agar dapat berjalan dengan baik. Bahkan proses vaksinasi yang sudah ada akan berjalan dengan maksimal sehingga akan mengakibatkan herd immunity bagi rakyat Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan, kita yang mau hidup bergaul dengan Tuhan bersama-sama, kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.